Halo sobat rebahan yang suka nyimakin alur cerita film. Di video kali ini, admin akan kembali membawakan bocoran dari alur cerita Swallowed Star, episode 120. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan informasi. Mungkin untuk 2 minggu ini Friska tidak bisa menemani kalian, dan sementara akan digantikan oleh kakaknya. Sekian untuk informasinya, dan kita langsung ke alur ceritanya. Yang pada part sebelumnya, Luo Feng yang bingung memikirkan uang dan memutuskan untuk menjual salah satu senjatanya, yaitu pisau pemotong busur. Hal itu ia lakukan bukan tanpa pertimbangan, mengingat dalam penggunaannya, bilah dari pisau pemotong busur tidak menambah banyak kekuatan. Tetapi saat itu terjual dan menghasilkan uang, maka tentu saja uang itu akan sangat bermanfaat untuknya. Di sela pemikirannya itu, tiba-tiba Gao Sheng berkata pada si wanita berambut giok, yang diketahui bernama Sasa, bahwa di sana ada banyak orang yang berasal dari klan yang sama dengannya, ucap Gao Sheng dengan mata yang tampak berbinar. Luo Feng yang juga mendengar ucapan Gao Sheng, ia pun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Gao Sheng. Di mana saat itu, tampak para wanita muda berambut giok yang berbaris rapi dengan penampilan yang polos namun sangat memikat. Sementara di barisan kanan, tampak beberapa pria tampan berambut giok, yang tampak terlihat gagah dan heroik. Saat itu, saat kelompok budak dari klan Dream Shell melihat Sasha, salah satu dari mereka berteriak dalam bahasa yang sangat sulit dimengerti, dan langsung dijawab oleh Sasha yang berjalan di belakang Gao Sheng, dengan bahasa yang sama, namun diikuti dengan derayan air mata yang mengalir. Melihat budak yang baru ia dapatkan yang tampak terlihat sedih, Gao Sheng pun bertanya, apakah dia mengenali para budak itu, mengingat harga budak dari klan Dream Shell yang cukup terkenal mahal di pasar budak, yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Siapa yang mengira, bahwa pelayan wanita yang baru ia ambil secara gratis ini akan mengenali budak level VIP ini. Iya, saya mengenali mereka, sahut Sasha, yang ternyata, para budak itu berasal dari kampung yang sama dengannya. Saat itu, Sasha menceritakan, bahwa mereka semua ditangkap oleh pemimpin planet mereka, dan dibawa ke sini untuk dijual kepada pedagang budak. Mendengar kata ditangkap oleh pemimpin, alis Luo Feng langsung mengkerut, mengingat tugas seorang pemimpin adalah melindungi rakyatnya, namun tidak dengan pemimpin ini, yang bukan saja tidak melindungi warganya sendiri, melainkan menangkap dan menjual mereka. Saat itu, Sasha menggigit bibirnya dan berkata dengan penuh kebencian bahwa, kampung halaman mereka adalah planet yang sangat indah, dengan seorang pemimpin yang merupakan petarung tingkat bintang, dan merupakan yang terkuat, dan mendominasi seluruh planet tempat tinggalnya. Dan dia pun memiliki 2 bawahan, yang keduanya adalah prajurit tingkat bintang. Di kota asalnya, seorang prajurit tingkat bintang adalah sesuatu yang sudah tak terkalahkan, karena kebanyakan rakyat biasa rata-rata berada di tingkat penjelajah bintang, yang tak bisa menandingi 2 bawahan dari pimpinan planet, yang dijuluki 2 Raja Iblis. Kedua Raja Iblis itu memimpin pasukan, dan mengambil sejumlah besar pria dan wanita muda yang sudah dewasa, lalu menjualnya kepada para pedagang budak. Mendengar kisah yang dipaparkan oleh Sasha, membuat hati Luo Feng menjadi panas, dan mengingat kembali apa yang dikatakan Babata, bahwa ada beberapa pejuang yang secara khusus memiliki planet untuk membudidayakan budak, seperti layak menanam sayuran, yang jika para budak sudah dewasa, maka akan segera dijual, dan membudidayakan budak lainnya lagi, gumam Luo Feng. Di sela itu, Gao Sheng berkata bahwa, menjual budak adalah industri yang sangat menguntungkan, mengingat sebuah planet dengan populasi ratusan juta, dapat mereproduksi jumlah itu dalam beberapa dekade. Menjual beberapa ratus juta berarti kekayaan yang sangat besar. Namun, hal-hal semacam ini sangat menjijikkan, saat ras menghasilkan pejuang yang kuat, pemimpin planet itu akan tamat, maka orang-orang ini biasanya hanya melakukan hal-hal seperti itu kepada ras yang lebih lemah. Dan orang yang berani melakukannya adalah para pemimpin dengan latar belakang yang sangat besar, ucap Gao Sheng sambil menggelengkan kepala. Mendengar penuturan Gao Sheng, hati Luo Feng tampak bergetar, mengingat ras dari klien Dream Shell, yang kekuatannya melebihi manusia bumi, yang dengan mudahnya dijual dan dijadikan budak. Bagaimana dengan bumi, yang bahkan untuk mencapai tingkat penjelajah bintang level 1 saja sudah sangat sulit. Ras semacam ini, jika ditemukan oleh satu kekuatan besar di alam semesta, otomatis akan langsung dianggap sebagai ras budak, dan akan terus dikembangbiakan dari generasi ke generasi dan dijual sebagai budak seperti klan Dream Shell. Membayangkannya saja, sudah membuat Luo Feng merasakan kemarahan yang besar. Saat itu, Luo Feng baru mengerti,
mengapa saat sampai di planet bintang naga, Babata ingin dia bertindak sebagai pewaris keluarga besar, dan bertindak sebagai seseorang yang memiliki latar belakang besar. Ternyata alasannya adalah, alam semesta yang berada pada level mentah dan brutal, jika salah satu lemah, dia akan diinjak, dan tidak ada yang akan peduli. Pewaris keluarga besar, pengawal perak cair, kapal naga hitam, cuy, aku jelas bukan pewaris keluarga besar. Aku hanya seorang manusia lemah dari bumi yang hanya bisa mengandalkan akting dan penampilan untuk mengumpulkan semacam rasa hormat di planet ini. Jika bukan karena semua harta yang aku jarah di reruntuhan kuno, siapa yang akan benar-benar menghormati pria kecil sepertiku, yang hanya setingkat penjelajah bintang, dan berasal dari planet yang tidak dikenal, gumam Luo Feng seolah sedang menghujat dirinya sendiri, sambil melihat ke arah Sasa. Melihat kelompok budak klan Dream Shell, yang terdiri dari beberapa budak wanita yang sangat lemah, serta beberapa budak pria yang sudah mencapai tingkat penjelajah bintang. Dari sini sudah jelas, dalam hal kekuatan, klan Dream Shell lebih kuat daripada orang-orang dari bumi. Setelah melihat apa yang dialami oleh klan Dream Shell, pikiran Luo Feng benar-benar terbuka. Apalagi mengingat di alam semesta yang luas, ada jutaan dan miliaran ras manusia dengan garis keturunan kuat, seperti halnya orang-orang Manka, yang terlemah di antara mereka saja, dapat mencapai level Tuan Domain saat mereka dewasa. Dan itu semua adalah hasil kerja keras dari leluhur mereka. Sementara di bumi, banyak dari orang dewasa yang bahkan tidak bisa mencapai siswa level 1. Untuk setiap ras yang ingin bangkit, seorang pahlawan diharuskan membuka jalan untuk membangkitkan kekuatan dari ras tersebut. Tapi karena bumi tidak memiliki leluhur yang kuat untuk membuka jalan, maka biarlah aku yang membuka jalan. Karena aku tidak bisa mengandalkan orang lain, gumam Luo Feng, di sela langkah kakinya yang tengah berjalan menyusuri pasar budak bersama Gao Seng, sembari melihat barisan budak yang dikelompokkan menurut ras mereka. Saat itu, Luo Feng sempat membayangkan, bahwa barisan kelompok budak yang diperjualbelikan itu adalah orang-orang bumi serta keluarganya. Tidak, itu akan menjadi mimpi buruk, gumam Luo Feng, lalu berkata pada Gao Seng. Saudara Gao, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi sepertinya kita akan berpisah di sini, ucap Luo Feng, lalu bergegas melangkah meninggalkan Gao Seng dan wanita berambut giok. Saudara Luo, jika kamu menemui masalah, kamu dapat menghubungiku melalui jaringan virtual alam semesta, ucap Gao Seng dengan antusias. Pastinya, sahut Luo Feng, lalu kembali melanjutkan langkah kakinya. Melihat Luo Feng pergi dengan dua penjaga perak cair, Gao Seng bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sebenarnya apa yang akan saudara Luo lakukan? Apakah pelatihan untuk sekte, atau ujian dari keluarga besar, gumam Gao Seng sambil menggelengkan kepalanya. Saat itu, Gao Seng tidak menyadari, bahwa pemuda yang sepertinya memiliki latar belakang yang begitu besar ini, sebenarnya adalah pejuang terkuat dari planet antah berantah. Dan meskipun dia yang terkuat, namun dia hanyalah pejuang tingkat penjelajah bintang. Sementara Luo Feng yang merasa saat ini dia masih terlalu lemah, ia pun memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah itu barulah dia akan berpikir lagi, cara untuk meningkatkan kekuatan orang-orang bumi. Sementara untuk meningkatkan kekuatannya, dia memiliki dua rute yang berbeda. Salah satunya adalah meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Dan yang kedua adalah meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emas, mengingat binatang bertanduk emas memiliki kekuatan pertempuran terkuat. Namun, untuk memungkinkan binatang bertanduk emas mencapai tingkat semesta dalam beberapa tahun, itu bukanlah hal mudah, bahkan setelah menjual pisau pemotong busur pun, uangnya masih tidak cukup untuk membeli logam yang dibutuhkan oleh binatang bertanduk emas. Dan hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu dengan meningkatkan kekuatan tubuh manusianya dengan cepat untuk mencapai ke tingkat bintang. Karena hanya dengan cara inilah, dia bisa mendapatkan akun pertama yang ditinggalkan Master Planet Yunmo untuknya. Setelah mendapat akun bank pertamanya, dia bisa menggunakan uang di akun tersebut untuk meningkatkan tubuh binatang bertanduk emas ke tingkat alam semesta, pikir Luo Feng yang dengan mudah merumuskan rencana untuk dirinya sendiri. Setelah membulatkan tekadnya untuk menjual pisau pemotong busur, Luo Feng pun menanyakan pada Babata, di mana tempat terbaik untuk menjualnya. Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun berkata, "Apa kamu benar-benar ingin menjualnya?" tanya Babata, yang langsung dijawab dengan tegas oleh Luo Feng, bahwa dia serius ingin menjualnya. Karena walaupun dia memiliki mayat abadi, senjata inti tembaga hybrida, dan juga kapal planet Yunmo, namun jika mengeluarkan salah satu saja, itu sama dengan bunuh diri.
Oleh sebab itulah, pilihan satu-satunya adalah pisau pemotong busur. Setelah mendengarkan penjelasan Luo Feng, Babata pun mengatakan bahwa, jika dia ingin menjual senjata itu, dia bisa kembali ke toko harta karun yang tadi mereka datangi bersama Gao Seng. Karena mengingat barang dari toko harta karun itu tidak bisa dibandingkan dengan toko spesialis senjata roh, maka bisa dipastikan, mereka akan memberikan harga yang lebih baik. Setelah mendengarkan perkataan Babata, Luo Feng pun langsung bergegas ke toko harta karun. Saat sampai di toko tersebut, si penjaga toko yang sebelumnya telah melihat Luo Feng yang tadi datang bersama Gao Seng, ia pun melangkah menghampiri Luo Feng sembari berkata, "Tuan, ternyata Anda benar-benar kembali, apakah Anda telah memutuskan untuk membeli sesuatu?" ucap si penjaga toko. "Saya ingin menjual senjata roh level 3, ucap Luo Feng tanpa basa-basi, membuat si penjaga toko terperangah kaget. "Tolong, mohon tunggu sebentar," sahut si penjaga toko yang tampak gemetar, lalu melangkah meninggalkan Luo Feng, mengingat senjata roh adalah barang mewah. Setiap kenaikan level memiliki lompatan harga yang sangat mengejutkan. Dan harga terendah senjata roh level 3 masih berada di angka miliaran, bahkan jika kualitasnya tinggi, harganya bisa mencapai triliunan. Selang beberapa saat, si penjaga toko pun kembali menghampiri Luo Feng. "Tuan, silakan masuk untuk berdiskusi di dalam," ucap si penjaga toko yang dengan sangat cepat membawa Luo Feng ke dalam ruang tamu, yang ternyata telah duduk seorang lelaki tua dengan 2 garis merah dan biru di wajahnya, yang menyambut kedatang Luo Feng dengan senyuman. Saat itu, si pria tua itu berdiri dan sedikit membungkuk pada Luo Feng. "Pelanggan yang terhormat, kudengar kamu ingin menjual senjata roh level 3, tanya si pria tua yang ternyata adalah seorang pejuang tingkat bintang level 6, yang langsung dijawab oleh Luo Feng dengan anggukan kepala. "Bolehkah aku tahu, senjata roh apa yang Anda jual?" tanya orang tua tersebut. Mendengar ucapan itu, Luo Feng langsung membalikkan tangannya, dan muncullah pisau pemotong busur, membuat mata lelaki tua itu seketika berbinar. Ini adalah pisau pemotong busur, senjata yang dijual di toko senjata roh di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Harga pisau pemotong busur ini sendiri dibanderol dengan harga 21 miliar dolar naga hitam, ucap Luo Feng. "Baiklah, tapi sebelumnya aku ingin memeriksanya dulu," ucap si pria tua, dan diikuti munculnya cahaya hijau yang menutupi bilah pemotong busur. Setelah pemeriksaan telah selesai, si pria tua pun berkata, "Ini pisau pemotong busur asli, bahannya juga tidak buruk, dan masih dalam kondisi sempurna," ucap si pria tua sambil tersenyum pada Luo Feng. "Aku bisa memberimu 16 miliar dolar naga hitam, bagaimana, apa kamu setuju?" lanjut si pria tua. Sementara Luo Feng, ia pun menggelengkan kepala sembari berkata, 18 miliar, dan tidak akan turun dari harga ini, ucap Luo Feng, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Babata. Kalau sudah si iblis Luknut ini yang bicara, sudah pasti bakalan deal. Sementara si pria tua, ia pun langsung memandang Luo Feng sambil bergumam. Pemuda ini tampaknya memahami dengan baik tentang bisnis dan keuntungan, mengingat untuk membuat satu pisau pemotong busur dibutuhkan anggaran lebih dari 18 miliar, dan hanya Tuan Domainlah yang mampu membuatnya, gerutu si pria tua, yang langsung menyetujui tawaran yang diminta oleh Luo Feng. Sementara Luo Feng, ia pun langsung senyum-senyum sendiri sembari berkata, "Baiklah, mari segera membuat kontrak jual belinya," ucap Luo Feng, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, Friska di sini pamit.